Ya, selanjutnya adalah penggunaan uterotonika dalam kebidanan. Yang pertama adalah perdarahan pasca persalinan ya, di mana jumlah darah yang keluar itu melebihi dari normal, yaitu sampai lebih dari 500 mili ya. Secara umum WHO mendefinisikan perdarahan pasca persalinan itu sebagai perdarahan yang melebihi 500 mili dalam waktu yang 24 jam setelah bayi lahir ya, atau segera setelah janin lahir selama pelepasan plasenta ya, disebut perdarahan kala 3, dan perdarahan setelah plasenta lahir yaitu perdarahan kala 4 ya. Ya, berdasarkan waktu kejadiannya ya, perdarahan pasca salin itu dibedakan menjadi dua, yaitu pasca salin dini dan pasca salin lanjut. Ya, uterotonika dan perdarahan ya. Selama kala 3, ini miometrium berkontraksi ya, menyebabkan kontraksi pembuluh darah yang berjalan di dalam miometrium dan menuju ke perlengkatan plasenta sehingga aliran darahnya terhenti. Ya, dari kemudian kerja ini menyebabkan plasenta terlepas dari perlekatan di dinding uterus. Bila tidak adanya kontraksi miometrium secara klinis dikenal dengan atonia uteri, dapat mengakibatkan perdarahan yang hebat ya. Jadi memang secara alami harusnya uterus itu miometrium berkontraksi ya. Namun bila tidak menimbulkan kontraksi atau tidak terjadi kontraksi, maka terjadi atonia uterin ya. Dan di sini uterotonika itu berperan untuk memacu kontraksi uterus untuk mencegah atoni dan mempercepat lepasnya plasenta. Yang termasuk dalam uterotonika adalah oksitosin, metilergonofin, misoprostol, dan karbetosin ya, sebuah agonis oksitosin. Yang pertama adalah oksitosin ya. Secara umum ya, oksitosin ini adalah obat yang paling direkomendasikan ya, karena untuk mencegah perdarahan pasca salin, dimana cara kerjanya sangat cepat ya, 2-3 menit itu setelah suntikan langsung bereaksi ya. Kemudian juga efek sampingnya kecil ya, sehingga bisa digunakan oleh perempuan manapun ya, atau setiap perempuan juga bisa. Yang kedua adalah metilergonofin maleat atau ergometrin ya. Di sini alkaloida ergot yang menghasilkan kontraksi tetanik dalam 5 menit setelah pemberian intramuskuler ya. Jadi di sini bisa disimpulkan ya bahwa dibanding dengan oksitosin ya, masih lebih cepat oksitosin ya untuk menimbulkan kontraksi uterus ya. Dosisnya adalah 0,25 mg yang dapat diulang setiap 5 menit sampai dosis maksimal 1,25 mg ya. Namun obat ini juga menimbulkan efek samping ya, yaitu rasa mual dan muntah, sehingga kurang nyaman untuk dikonsumsi pada ibu hamil atau ibu yang bersalin ya. Ya, yang ketiga adalah misoprostol ya. Misoprostol ini sebagai agen uterotonika yang kuat ya, yang digunakan sebagai alternatif dalam pencegahan perdarahan pasca salin. Di mana misoprostol ini juga memiliki kelebihan ya, bersifat stabil dalam suhu ruangan, murah dan mudah dalam pemberiannya ya. Berdasarkan hasil penelitian ya, pemberian tambahan misoprostol 600 mikrogram per oral pada penata laksanaan aktif skala 3 bermakna secara statistik dalam menurunkan jumlah perdarahan pasca salin. Dosis standar yang digunakan ya yaitu 200 mikrogram yang diminum 4 kali sehari setelah makan dan saat akan tidur ya. Bila diperlukan, dosis dapat meningkat hingga 400 mikrogram diminum 2 kali sehari ya. Pada penggunaannya harapnya selalu berkonsultasi dengan dokter ataupun apoteker ya untuk memastikan bahwa konsumsi atau cara mengkonsumsi obatnya sesuai dengan yang dianjurkan. Ya, vitamin K ini yang meningkatkan biosintesa beberapa faktor pembekuan darah yang berlangsung dalam hati. Sehingga mekanisme kerja dari vitamin K ini membutuhkan waktu ya untuk menimbulkan efek ya. Untuk indikasinya adalah mencegah dan mengatasi perdarahan akibat defisiensi vitamin K. Dan efek sampingnya bila pemberian IV-nya terlalu cepat dapat menyebabkan kemerahan pada muka, berkeringat, bronkospasme, sianosis, sakit pada dada, dan kadang menyebabkan kematian ya. Sehingga perlu perhatian pada orang yang memang memiliki defisiensi vitamin K dan pada bayi yang memang belum ada bakteri yang mensintesis vitamin K. Pada bayi baru lahir cenderung mengalami defisiensi vitamin K ya, karena cadangan vitamin K dalam hatinya relatif masih rendah
sedikitnya transfer vitamin K melalui tali pusat ya, rendahnya kadar vitamin K pada ASI, dan sterilisasi saluran pencernaan bayi baru lahir, sedangkan asupan vitamin K dari ASINya belum mencukupi ketika bayi lahir ya, sehingga bayi mengalami defisiensi vitamin K ya. Akibat defisiensi vitamin K pada bayi ini bisa menimbulkan perdarahan akibat defisiensi vitamin K ya, sehingga WHO merekomendasikan bagi setiap BBL ya, bagi setiap BBL diberi vitamin K yang diberikan secara intramuskuler. Tanda-tandanya penyakit defisiensi vitamin K ini sangat banyak ya, silakan ini bisa diperoleh dari pemeriksaan fisik ya untuk pada bayi. Ya, cara pemberiannya adalah pada semua bayi ya. Adapun waktu pemberiannya yaitu setelah 1 jam pertama saat IMD dilakukan. Kemudian pada bayi yang mengalami asfiksia atau kesulitan bernapas, pemberiannya dilakukan setelah resusitasi berhasil dilaksanakan. Pada bayi yang tidak ditolong oleh bidan, bisa dilakukan injeksi vitamin K-nya ini pada pertemuan yang pertama ya, kunjungan neonatal yang pertama ya. Diberikan yang penting sebelum HBO ya, 1-2 jam. Adapun jenis vitamin K-nya ada 2 macam ya. Yang satu sediaan dalam bentuk ampul 10 mg vitamin K per 1 ml, atau sediaan ampul yang berisi 2 mg vitamin K per 1 ml. Jadi nanti tergantung sediaan yang ada ya. Dosis pemberiannya yang penting adalah 1 mg dosis tunggal untuk sekali injeksi. Nah, cara pemberiannya ya pastinya kita harus menyediakan spet dulu yang steril ya, spet 1 ml. Kemudian kalau misalnya yang tersedia adalah sediaan 1 mg, maka cukup 1 ml ya. Kemudian sediaan 10 mg per 1 ml-nya, maka untuk injeksinya adalah 1 strip ya, dalam spet 1 cc ya. Kemudian sediaan 2 mg ya per 1 ml yaitu sebanyak 0,5 ml ya. Kemudian harus menyediakan kapas diinfektan ya, injeksinya pada paha kiri secara IM. Kemudian setelah itu dilanjutkan untuk pengawasan kesadaran, respirasi, suhu dan lain-lain ya pada bayi minimal 1 jam setelah pemberian suntikan. Ya, terima kasih, sekian materi yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan uterotonika dan manfaatnya dalam penanganan masalah kebidanan ya. Untuk selanjutnya kita diskusi pada kolom forum yang sudah disediakan di Sekalsa. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.